dan juga selaku anggota Komisi E yang membidangi masalah kesehatan dan pendidikan salah satunya. Hadir di sini juga Bang Abangda Yopi Rahmat, SPD MSI. Ya, Bang Yopi. Bang Yopi ini adalah praktisi pendidikan. Kenapa kita mengundang praktisi pendidikan dan Pak Jumadi selaku narsum utamanya juga dari Komisi E yang membidangi masalah pendidikan juga salah satunya. Karena tema kali ini seperti yang sudah disebarkan adalah PTM, pembelajaran tatap muka versus pembelajaran daring. Orang tua bisa apa? Nah, jadi inilah yang perlu kita diskusikan bersama gitu ya, antara para praktisi, terus juga anggota dewan dari fraksi PKS, terus juga nanti kawan-kawan yang tergabung dalam acara ini juga bisa menyampaikan masukannya atau pendapatnya atau apapun yang pengen dikeluh kesahkan terkait dengan tema itu. Baik, tanpa berpanjang kalam lagi, untuk kesempatan sesi pertama kami mohonkan kepada Al-Ustadz Dr. Usman Jafar LCMA untuk memberikan kata sambutan untuk pertama kalinya nih, Ustadz. Iya, dalam agenda fraksi PKS Sumut Legislative Corner. Kepada Al-Ustadz kami mohonkan untuk memberikan tanggapan dan memberikan arahan kepada kami. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol, Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Wasis Seso sebagai host kita pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Kemudian kepada narasumber yang juga hadir pada diskusi pagi ini, antara daring dengan pembelajaran konvensional ya. Memang tidak bisa kita pungkiri wabah COVID-19 yang sudah hampir setahun lebih melanda negeri ini dan seluruh dunia, itu memberikan dampak yang luar biasa kepada seluruh aspek kehidupan kita, terutama di dalam bidang pendidikan. Sehingga di mana-mana diambil kebijakan proses belajar mengajar ini dilakukan secara daring dalam jaringan. Nah, ini tentu saja proses yang seperti ini atau proses pembelajaran seperti ini memberikan dampak yang barangkali hasilnya itu sangat berbeda dengan sistem konvensional yang dilakukan selama hari ini. Pertama memang dampak dari segi kualitas ya. Dampak dari segi kualitas yang memang pada prinsipnya yang namanya belajar itu adalah face to face ya, antara guru dengan murid itu harus berhadap-hadapan. Karena memang prinsipnya bukan saja transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga ada hal-hal lain yang bisa ditransfer melalui proses yang selama hari ini berlangsung, yaitu secara konvensional atau face to face, yang tidak bisa kita dapatkan atau tidak bisa diwakili melalui proses dalam jaringan. Itu banyak sekali yang tidak bisa didapatkan. Ya, nah karena itu perlu memang didiskusikan secara terus-menerus hal-hal yang tidak bisa kita capai secara daring, ya. Itu apa yang harus kita lakukan? Ya, misalnya gini, memberikan pelatihan-pelatihan yang sifatnya tambahan kepada murid, ya, sehingga kualitas nanti bisa
sama atau bisa lebih dibandingkan dengan proses belajar secara konvensional. Artinya secara daring itu bisa lebih. Yang kedua, tentu saja aspek secara daring ini kan komitmennya bukan saja kemudian orang tua harus menyisihkan belanja untuk membeli pulsa, ya, paket internet. Tentu juga ini memberikan dampak kepada anak, yang barangkali anak kemudian menjadi terbiasa menggunakan jaringan internet. Kalau orang tua tidak bisa mengawal, kemudian misalnya ketika proses belajar mengajar itu berlangsung, orang tua kemudian tinggalkan anaknya dalam kesendirian, ini habis proses belajar mengajar, anak jadi tidak terkawal. Bisa saja hal-hal yang tidak wajar, yang tidak layak untuk mereka lihat, kemudian mereka bisa akses. Ini barangkali dampak, ya. Dan ini kita tidak tahu kapan COVID ini berakhir. Karena itu perlu diambil satu kebijakan atau penyikapan. Ya barangkali misalnya begini, ada kajian sampai sejauh mana keberkesanan pelajaran secara daring ini dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Ya, itu harus ada kajiannya itu. Ya, berdasarkan kajian ini hal-hal apa yang kemudian bisa diambil tindakan. Nah, kemudian termasuk menghindari atau meminimalisir dampak penggunaan, dampak negatif, ya, penggunaan anak-anak terhadap akses mereka kepada internet. Itu juga sesuatu hal yang perlu difikirkan, ya. Dan yang berikutnya termasuk yang mungkin memusingkan orang tua juga, ya. Rata-rata kalau kita lihat di masyarakat bawah, ya, akhirnya orang tua itu terpaksa harus jadi guru, di mana mereka tidak bisa mewakili, ya, tugas guru yang seharusnya itu diambil oleh guru, sekarang harus diambil oleh kedua orang tuanya. Jadi menurut saya banyak sekali aspek-aspek daring ini yang perlu dikaji ulang, perlu ditinjau, kemudian dicarikan solusi. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh legislatif PKS provinsi pada pagi hari ini adalah langkah awal, ya, untuk terus mendiskusikan hal ini sehingga memang ke depannya proses pembelajaran anak-anak kita bisa kembali seperti semula, ya, atau misalnya mencarikan solusi-solusi lain yang bisa kemudian juga tidak mengurangi kualitas proses pembelajaran yang dilakukan seperti sekarang ini. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kita ucapkan kepada seluruh fraksi PKS Provinsi Sumatera Utara, terutama ketua fraksinya Pak Jumadi yang sudah berhadir pada pagi hari ini, juga para narasumber yang kita harapkan nanti pencerahannya, dan harapan kita ini bisa dilakukan secara periodik, ya, sehingga memang tidak hanya terhenti pembahasan ini sampai di sini saja. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Usman Jafar, LCMA, telah memberikan sambutan terkait dengan materi kali ini. Tapi Ustadz, kalau boleh, Ustadz, sambutannya sedikit tentang acara atau program PKS Legislative Corner ini, gitu kan? Ini rencananya kami mengadakan setiap minggu dengan tema yang berbeda-beda. Jadi seperti tadi di awal saya bilang juga bahwa kalau bisa memang pada dasarnya kan fraksi PKS itu kepanjangan dari DPW PKS Sumatera Utara juga. Jadi mohon sambutan dari antum terkait dengan program ini, Ustaz. Iya, kita sangat mendukung pertama kegiatan seperti ini, ya, bukan hanya pembahasan masalah pendidikan, ya. Jadi seluruh masalah yang dihadapi oleh masyarakat ini harus dibahas, ya, karena memang fraksi Partai Keadilan Sejahtera di provinsi ini memang adalah panjangan tangan dari partai kita, ya. Dan salah satu tugas partai itu
adalah menyalurkan ya aspirasi masyarakat ya kepada pemerintah melalui fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Jadi diharapkan dengan adanya diskusi seperti ini, apa yang kemudian dirasakan oleh masyarakat itu bisa disalurkan melalui jalur partai politik. Dan sekali lagi, fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk Provinsi Sumatera Utara merupakan perpanjangan tangan ya dari Partai Keadilan Sejahtera wilayah Sumatera Utara. Jadi kita sekali lagi sangat berterima kasih dan mendukung ya, semoga isu-isu yang akan dibahas ini adalah isu-isu yang memang dirasakan oleh masyarakat ya, sehingga masyarakat itu merasa diadvokasi, merasa masalahnya itu diperhatikan oleh pemerintah, dan tempat penyalurnya itu adalah Partai Keadilan Sejahtera. Dan ketika kita bicara Partai Keadilan Sejahtera wilayah Sumatera Utara, itu adalah fraksi PKS di provinsi. Karena memang yang memilih adalah rakyat yang ada di Sumatera Utara ini. Itu barangkali, Pak Wasis. Baik, terima kasih Dr. Usman atas sambutannya dan juga semangat buat kita. Ini juga insya Allah kita akan melakukan secara rutin setiap minggu dengan tema-tema yang memang sedang hangat gitu dibicarakan dan menjadi aspirasi yang selama ini mungkin tersumbat. Tidak tahu kemana arahnya. Nah ini kita buka kerannya. Tadi kan di awal saya bilang ini memperkecil jarak antara fraksi PKS dengan masyarakat Sumatera Utara. Ya, kalau bisa nggak ada jarak sama sekali. Baik, terima kasih Dr. Usman. Kami sangat berbangga dokter bisa hadir dalam acara ini dan memberikan sambutan. Terima kasih. Para sahabat sekalian, kita lanjut saja ke agenda intinya, yaitu pembahasan masalah PTM versus daring. Ini bisa apa? Orang tua bisa apa? Nah ini cukup ini juga. Ini mungkin bukan isu baru, tapi isu yang sudah kita rasakan semenjak beberapa bulan yang lalu, gitu ya. Nah ini hadir bersama kita Bang Yopi Rahmat. Mungkin kesempatan pertama kita akan berikan kepada Bang Yopi Rahmat selaku praktisi pendidikan dan pemerhati pendidikan. Kita mintakan beliau untuk menyampaikan hal-hal yang selama ini terjadi di sini, gitu, terkait dengan tema kita kali ini. Ya, silakan Bang Yopi. Ya, dengar ya suaranya ya? Jelas. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan menjelang siang nih kayaknya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya apresiasi ini kepada fraksi PKS ya, DPRD Provinsi Sumatera Utara yang sudah, ini launching yang pertama, tadi disebutkan. Jadi ini adalah satu terobosan menarik ini sebenarnya terkait dengan bagaimana partai politik itu memberikan peran yang signifikan dan konkret terhadap perubahan di negeri ini begitu. Sehingga tidak ada kata yang sama mungkin istilahnya bahwa partai politik itu hanya sekedar momen saja gitu. Ketika momen pilkada, pileg dan lain sebagainya itu kemudian muncul, dan PKS memberikan gambaran kepada kita bahwa partai politik itu tidak seperti itu gitu. Ya, jadi judul dari apa yang akan kita diskusikan, saya bukan yang maha tahu ya, karena yang maha tahu Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dan saya pikir judulnya ini menarik kenapa? Karena, dan mungkin saya kurang sepakat juga dengan judul ini ya. Kenapa kurang sepakat? Karena memang harusnya tidak kemudian dikotomi ya, atau dihadap-hadapkan ya antara pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka. Nah, karena kalau bicara soal versus ini bisa jadi seperti ini nih, pertarungan antara apa ya, daring dengan tatap muka ini. Jadi, dan orang tua bisa apa? Nah ini
kalau dilihat dari kalimatnya, orang tua bisa apa? Akhirnya bisa menangis, hanya bisa menangis dan menahan napas begitu. Karena di media sosial itu berkembang ya, bahwa orang tua merasa ya ternyata peran guru itu ternyata penting juga itu, karena memang menghadapi anak saja udah susah gitu kan ketika daring. Ya, jadi ada hikmahnya juga lah ya. Hikmahnya juga ada hikmahnya. Jadi COVID ini sebenarnya banyak hikmahnya. Nah, kalau saya menyebut ini sebagai masa transisi ya, masa, karena memang pendidikan harus berubah. Bayangkan saja, sejak berdirinya sekolah, konsepsi, teori, kemudian praktek yang ada di sekolah-sekolah kita itu tetap sama dan tidak banyak berubah. Ya, kelasnya tetap sama, kemudian prosesnya tetap sama, metodenya juga tetap sama, tidak ada yang berubah. Nah, dihantam pandemi, mau nggak mau, guru harus berubah, sekolah harus berubah, dinas terkait harus berubah. Nah, ini yang menjadi catatan kita bersama. Makanya untuk kita katakan nanti bahwa kita ikrarkan bahwa ya, jadi hal yang pertama yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah mari kita dengan pandemi ini kita mencoba untuk meredefinisi kembali, ya, mengubah definisi lah begitu. Definisi apa? Pertama, belajar. Nah, kalau kita lihat selama ini misalnya, kalau saya sering bincang-bincang diskusi dengan para guru dan sekolah-sekolah swasta maupun negeri, kebanyakan misalnya swasta, karena daring, kebanyakan orang tua itu tidak bayar uang sekolahnya per bulanan itu, ya. Jadi SPP nggak dibayar, kenapa? Kan nggak sekolah. Bayangkan. Jadi definisi sekolah itu adalah ketika dia berangkat dari rumah, kemudian dia sampai di sekolah. Nah, ini harus diredefinisi karena memang konsep belajar harus kita kembali merevitalisasinya kembali gitu, mengubahnya kembali menjadi lebih. Jangan hanya sekedar bahwa belajar itu hanya bicara soal dalam satu kelas saja, ya, bahwa belajar itu adalah ketika seorang guru berhadapan-hadapan ketika di kelas dan lain sebagainya. Nah, sama seperti misalnya kita bicara soal definisi warga negara, ya, definisi warga negara, ya, itu harus dirubah juga misalnya. Bayangkan saja data media sosial. Warga negara yang paling banyak itu adalah warga negara Facebook. Ya, warga negara Facebook. Warga negara Indonesia, bukan warga negara Cina ya dengan sekitar berapa miliar itu. Tapi warga negara Facebook, bayangkan. Nah, ini yang kemudian bahwa pandemi yang terjadi, situasi dan kondisi yang saat ini sangat revolusioner itu kemudian memaksa kita untuk melakukan perubahan secara signifikan, baik secara definisi, apa itu belajar, apa itu sekolah, dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama mungkin yang ingin saya sampaikan. Saya sedikit saja, saya lebih bagus, senang lebih banyak diskusi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara soal konsepsi tadi, redefinisi dan sebagainya, maka jalan satu-satunya, bukan jalan satu-satunya, salah satu jalan untuk merubah pendidikan kita adalah merebranding sekolah kita. Nah, sekolah kita ini brandingnya masih sama, citranya masih sama. Bahwa sekolah itu tadi klasikal, duduk di depan, duduk tengah, duduk paling belakang, dan sebagainya. Tidak kemudian melakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Jadi hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah
rebranding sekolah kita. Apa yang harus di rebranding? Ada 3 hal, Pak Wasis. Yang pertama itu saya bicara soal rebranding guru. Nah, karena guru ini adalah titik dari pendidikan kita. Guru nggak mau harus dirubah. Ya, hari ini yang kemudian meresahkan guru. Ya. Banyak isu-isu dan mungkin nanti dari DPRD sudah banyak menyerap aspirasi ya dari teman-teman yang lain. Nah, jadi yang pertama guru. Kemudian guru itu bagaimana memiliki kemampuan baik secara pedagogik, kemampuan skill-skill, sehingga kemudian dia mampu untuk menerapkan strategi apapun dalam kondisi apapun. Nah, pandemi ini memaksa guru-guru untuk belajar terus. Nah, sehingga apa? Dia harus menetapkan atau menggunakan strategi bervariasi. Jadi dia satu strategi. Maka dalam buku saya kemudian menjelaskan ada 10 strategi guru zaman now. Saya mencoba menjelaskan bahwa ya, guru itu memang harus piawai dalam menerapkan strategi apapun kondisinya. Saya kebetulan Pak Wasis pernah ngajar di daerah terpencil, ya. Sama sekali ITC tidak ada itu. Ya, teknologi nggak ada, listrik aja nggak ada satu kecamatan. Ini Sumatera Utara, ini mungkin bisa disampaikan ke Pak Jumadi sebagai ketua fraksi PKS ya, DPRD Provinsi Sumatera Utara. Satu kecamatan nggak ada listrik. Waktu itu ya, saya sekarang kurang tahu juga, tapi informasinya masih tetap sama, belum berubah. Nah, satu kecamatan nggak ada listrik, nah gimana kita mau menerapkan itu? Nah, jadi itu guru. Kemudian rebranding yang kedua apa? Siswa. Nah, lagi-lagi kita, kalau saya meminjam Paulo Freire mengatakan bahwa pendidikan kita ini memang masih pendidikan yang menindas, pendidikan yang tertindas, kaum tertindas. Sehingga yang terjadi adalah ada penetrasi bahwa belajar itu harus 90% itu harus dari guru. Sementara hari ini belajar itu bisa dari mana saja. Ya, bisa dari mana saja. Tinggal lagi kemudian kita mencoba untuk melakukan pendampingan yang maksimal terhadap anak-anak kita sehingga mereka bisa menerapkan pembelajaran itu ya ke arah yang positif. Jadi masalah siswa. Kemudian yang ketiga adalah sekolah, khususnya sekolah. Jadi rebranding yang ketiga adalah sekolah, Pak Wasis. Nah, sekolah harus merubah citranya juga. Nah, apa itu? Ada kolaborasi, ya, kolaborasi. Jadi sekolah harus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, selama ini hanya mencoba untuk tadi ya, kalau negeri misalnya hanya berharap bantuan dari dana BOS dan lain sebagainya. Sehingga mau tidak mau sekolah harus melakukan rebranding. Dia harus menjadi sekolah yang inspiratif, kemudian kolaboratif dan berinovasi. Nah, pertanyaan tadi judulnya daring dan tatap muka. Orang tua bagaimana? Maka sekolah melakukan kolaborasi yang maksimal terhadap orang tua. Nah, misalnya guru mau ngajar nih pagi, tapi ketika dievaluasi, ya ketika ditanya anaknya mengatakan begini, Pak, mohon maaf Pak, orang tua saya nyuruh saya kerja, jadi saya nggak bisa ikut daring. Coba bayangkan itu. Nah, artinya sekolah harus bisa menjaga hubungan yang baik antara orang tua, karena memang orang tua itu penting, ya. Orang tua penting sekali dalam proses pembelajaran, apalagi pembelajaran daring. Nah, jadi kembali ke awal tadi, bahwa daring tatap muka, apakah kemudian harus dihadap-hadapkan? Tidak, dia harus ada kolaborasi. Makanya dalam PJJ itu ada beberapa pendekatan. Yang pertama daring, luring, kemudian tatap muka. Jadi saya pikir ini sebagai pengantar dari saya untuk kita semua. Demikian. Oke. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan Bang Yopi Rahmat. Ini kalau saya melihat dari sudut pandang Bang Yopi bahwa memang di balik pandemi ini lebih mencari celah atau apa ya, hikmahnya gitu ya, yang kemungkinan memang harus mengevaluasi semuanya di semua sisi pendidikannya gitu ya. Memang tidak bisa dipungkiri juga pendidikan atau sistem pendidikan kita memang memang selama ini kalau dilakukan secara konvensional gitu ya. Tadi kalau saya simak berarti ada 3 hal yang harus mungkin menyesuaikan gitu ya. Kalau istilah Bang Yopi tadi rebranding
Jadi mulai dari gurunya atau tenaga pendidiknya, terus juga siswanya dan sekolahnya gitu ya, yang harus saling berkolaborasi satu sama lain. Artinya Bang Yopi ini melihat lebih ke arah ya harus dikolaborasikan aja. Mungkin memang saatnya berubah gitu ya. Jadi masalahnya kita tinggal saat ini mungkin belum ditemukan metode yang tepat yang bisa duplikasi di antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah ini saya melihatnya ini cukup menarik gitu ya. Dan alhamdulillah sahabat sekalian, ini juga sudah hadir bersama kita narasumber yang kedua, yaitu Abang Da Jufri. Ini juga praktisi pendidikan, khususnya pendidikan di daerah terpencil juga nih. Kalau tadi cerita Bang Yopi kan pernah mengajar di daerah terpencil, beliau juga salah satu aktivis pendidikan atau praktisi pendidikan di daerah-daerah terpencil. Kepada Bang Jufri, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Bang. Rekan-rekan sekalian, tadi saya sudah menyimak sedikit yang disampaikan oleh Pak Yopi ya tentang daring ini plus minusnya. Dan yang disampaikan tadi ya sebahagian ya kita rasakan sebagai guru sekarang dan juga orang tua, termasuk juga kesulitan siswa. Saya tadi tanya juga beberapa hari ini dengan kawan-kawan yang mengajar di Tebing Tinggi, di Sergei, bukan di Medan. Saya tanya bagaimana belajar daring ini sekarang. Di Medan saja itu tidak juga efektif. Di Tebing, apalagi di daerah terpencil. Saya kemarin juga pulang dari Humbahas, saya sedikit tanya juga, ya kesulitan orang tua itu infrastruktur kita belum siap, kemudian ya termasuk jaringan internet. Nah, kemudian memang sekarang kalau plusnya ditanya, anak-anak sekarang sebagian dimanfaatkan dalam tanda kutip ya oleh orang tua untuk bekerja di rumah. Bagi orang tua yang kemudian peduli dengan pendidikan, misalnya kayak kami kan dua-dua guru nih, anak ada dua orang sekolah. Kita bisa peduli, itu pun tidak maksimal. Nah, bagaimana dengan orang tua yang kepedulian kepada pendidikan itu masih rendah, dan itu sebagian pada merasa kat bawah, itu memang begitu kondisinya. Ditambah lagi kesulitan ekonomi yang membuat mereka tidak bisa lagi beli paket misalnya. Nah, ini menambah runyamnya tentang pendidikan kita di masa COVID-19 ini. Tapi tentu kita tidak harus selalu meratapi kegelapan ya, karena kita juga harus memaksimalkan atau memanfaatkan kondisi ini untuk mengambil sisi-sisi positif dari apa yang terjadi sekarang. Karena itu mungkin yang paling penting adalah, karena ini ya, kalau tadi Bang Yopi nyatakan kalau transfer ilmu pengajaran masih bisa dilaksanakan dengan daring, itu saya setuju tuh. Bisa transfer ilmu bisa dilakukan dengan daring. Tapi kalau pendidikan itu sama sekali nggak bisa dilakukan dengan daring. Kalau pendidikan ya, transfer ilmu bisa. Tapi kalau pendidikan, karakter dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan dengan daring. Karena itu ada kelucuan, mungkin kita semua sudah tahu sekarang ya, sebagian sekolah-sekolah mungkin mendatangkan siswa ke sekolah, tapi dengan tanpa memakai pakaian seragam. Katanya kalau pakai seragam, coronanya tahu itu. Ada pakai ya nggak pakai seragam, jadi corona nggak tahu. Untuk mengatasi hambatan belajar daring itu. Karena kalau misalnya daring terus, tanpa ada luring, tanpa ada tatap muka, ilmu itu saja sampai itu sedikit. Kita tahu kan, sedangkan belajar tatap muka, perhatian kita kepada guru itu tidak begitu besar. Nah, tapi kalau itu karakter-karakter ya, tapi kalau pendidikan kalau transfer ilmu bisa. Transfer ilmu bisa, dan saya setuju, apalagi zaman yang sudah sangat maju ini, bahwa guru bukan satu-satunya sumber dalam belajar. Nah, tapi interaksi sosial, kepedulian, hidup bersama, hidup saling peduli, kemudian rasa kasih sayang itu tidak didapatkan saat dengan daring. Makanya saya sering katakan daring itu bisa orang jadi darah tinggi. Bahkan ada kasus membuat orang jadi darling. Darling, kenapa? Coba kita cek di Sumatera Utara ini sudah berapa angka perkawinan muda karena corona. Daripada belajar misalnya kelas 2 SMA atau kelas 11, mendingan kita nikah.
di sekolah, beberapa sekolah sudah sering terjadi. Nah, karena itu mungkin bisa diapakan ya oleh pemerintah Sumatera Utara atau melalui DPRD, fraksi PKS, bagaimana diatur pola-pola pertemuan yang memenuhi prokes lah, protokol kesehatan, sehingga entah itu sekali 2 minggu pun jadi ada pertemuan antara siswa dengan guru dan dia dengan kawan-kawannya, supaya terjadi interaksi sosial, sehingga tidak terjadi ruang hampa yang begitu lama, sehingga kemudian nanti anak-anak kita jadi asosial gitu. Asosial kemudian melakukan tindakan-tindakan lain. Dengan tergantungan sekarang, ketergantungan anak sekarang terhadap Android ini kan sudah sangat luar biasa itu. Kalau kita keluar malam di Medan, di tebing, di daerah Sergei, sampai malam-malam anak kita main HP, kalau enggak di warung internet. Ini permasalahan yang menurut saya sangat besar untuk generasi yang akan datang. Jadi sebagian yang sampaikan Mas Yopi tadi, insya Allah itu saya memang mengamini ya bahwa belajar itu tidak harus pakai guru, tidak hanya dengan guru, tapi yang namanya pendidikan itu sebaiknya memang harus menghadirkan guru, siswa dan kawan-kawannya, karena belajar juga adalah bermain juga adalah proses dalam belajar dan berinteraksi sosial. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini juga luar biasa menarik juga apa yang disampaikan Bang Jufri. Saya kebetulan Bang Jufri tahun lalu itu sempat tergabung dalam pansus COVID gitu ya. Pansus COVID saya kebetulan TA-nya, TA tenaga ahli di pansus tersebut. Jadi saya ikut beberapa kunjungan dan memang didapati cerita-cerita menarik di daerah Simalungun gitu ya. Jangankan buat daring gitu ya. Satu permasalahannya belum tentu punya HP. Kalau punya HP, tak ada sinyalnya. Jadi, itu dia yang jadi permasalahan juga ketika kita tidak melakukan tatap muka juga. Ya. Tapi saya setuju bahwa memang sedikit aja Bang, sebelum kita nanti beranjak ke Pak Jumadi. Silakan Bang. Suaranya nggak keluar Bang. Aktif itu mungkin 50% gitu. Ya. Di 50% paling banyak itu aktif di daerah yang terpencil itu. Nanti kalau kita jumpa sekali, kita tanya atau kita telepon, kenapa kau nggak ikut daring? Dia bilang gini, adik saya ada juga yang daring Pak, atau abang saya atau kakak saya. Oh, belilah HP satu lagi. Kalau Pak HP abangku aja dijual ayahku, apalagi beli HP baru katanya. Itulah saya kira. Itu ya. Luar biasa. Luar biasa. Artinya itu problematika yang yang fakta itu terjadi. Yang sering terjadi di masyarakat kita gitu ya, terutama di daerah-daerah yang terpencil gitu ya. Belum lagi tadi cerita memanfaatkan daring ini, anaknya disuruh bekerja malah. Wah, ini itu banyak sekali. Memang terjadi, faktual gitu, memang fakta yang terjadi di lapangan. Gitu. Baik, sahabat sekalian, kita langsung saja kepada narsum utama kita, yaitu Pak Haji Jumadi, SPD MIKOM, gitu ya. Beliau adalah anggota Komisi E yang membidangi masalah kesehatan dan pendidikan salah satunya, dan juga saat ini menjadi ketua fraksi PKS Sumatera Utara. Kepada Bapak Jumadi, kami persilakan waktu dan tempatnya. Silakan Pak Jumadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kita muliakan semua, khususnya kepada Ketua DBW PKS, Ustadz Dr. Usman Ja'far LCMA, yang telah hadir bersama kita tadi dalam rangka pembukaan perdana PKS Legislative Corner pada hari ini, dan juga para narasumber kita, kami hormati ya, kepada Ustadz Yopi Rahmat SPD MSI, ya, praktisi pendidikan dan
pemerhati pendidikan ya di Sumatera Utara khususnya, dan juga kepada Bang Dajupri. Masih Bang Dajupri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz. Nah, SPD Emekom, ya, praktisi pendidikan di daerah terpencil. Agak miris juga tadi mendengar kabar listrik tadi ya. Dan juga yang khusus kepada Bang Wasis ini, Wasis Bangkas, ya. Sarjana Pertanian, Sarjana Perikanan, dan sebagai host kita pada hari ini dari fraksi Partai Sejahtera Sumatera Utara. Dan alhamdulillah khususnya kepada rekan-rekan semua, ya, khususnya kepada netizen pada hari yang mengikuti acara PKS Legislative Corner yang hari ini secara perdana baru kita buka. Mudah-mudahan hari ini sukses, ke depan akan Amin. kita teruskan ya, karena atas nama fraksi DPRD Sumatera Utara akan banyak mendengar, dan fungsi kami untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan kepada masyarakat. Apalagi pada hari ini kita khusus baru membuka ruang untuk berdiskusi dalam acara ini terkait dengan masalah antara pendidikan daring dan tatap muka. Dan ini memang kami sebagai anggota Dewan, juga kawan-kawan yang lain, dalam setiap pertemuan-pertemuan di masyarakat saat kita kunjungan ataupun dalam reses, dan ini yang menjadi permasalahan yang muncul di masyarakat, sehingga kita ingin bersama-sama untuk dapat mendengarkan masukan-masukan dari para praktisi dan pemerhati pendidikan di Sumatera Utara ini, langkah apa ke depan yang akan kita lakukan dalam rangka untuk memberikan solusi dari keresahan-keresahan pada orang tua maupun murid dalam pendidikan di masa pandemik ini. Tentu PKS punya gagasan besar ya, untuk bisa memberikan sebuah terobosan baru apa yang menjadi keinginan masyarakat Sumatera Utara dengan masalah pendidikan ini. Kami ingin tentu punya peran terdepan untuk bisa disampaikan kepada pemerintah, khususnya pemangku gawe dalam pengelolaan negara ini ya, khususnya kepada Gubernur Sumatera Utara. Ya, alhamdulillah memang di awal-awal dalam pandemik ini kita juga sudah berulang kali melakukan dalam penyampaian baik secara fraksi maupun dalam pandangan-pandangan di rapat paripurna terkait masalah pendidikan. Kita juga sudah lakukan apa yang menjadi keresahan daripada masyarakat terkait masalah pendidikan daring ini. Karena memang kita juga memahami, juga bisa melihat pendidikan catatan kita akan kita dorong kepada pemerintah Sumatera Utara khususnya untuk segera melakukan pembelajaran tatap muka, tapi juga dengan mematuhi protokol prokes kesehatan yang memang harus kita lakukan dengan menjadwalkan kegiatan dengan jumlah yang dibatasi. Ya. Kalau dalam SKB itu kan juga jelas ya, boleh dilakukan dalam bulan pertama itu 50%, bulan kedua itu 100%,
dengan mengatur jarak 1,5 meter, dan itu sudah ada aturannya. Tapi kenapa justru sampai hari ini juga yang muncul hanya pelarangan dalam pembelajaran? Ini terima kasih pada para narasumber tadi. Ya mungkin kita bisa lanjutkan diskusi lah. Ya mudah-mudahan kami melalui saluran Legislator Corner ini, kami juga sangat berharap ingin mendengar dan masukan-masukan dari masyarakat Sumatera Utara terkait dengan masalah pendidikan hari ini. Ke depan kita juga ingin mendengarkan terkait masalah kesehatan dan ekonomi di masa pandemi ini, juga bagaimana membangun Sumatera Utara ke depan yang lebih baik. PKS adalah siap untuk memfasilitasi dan menjadi fasilitator utama terdepan dalam memperjuangkan amanah atau aspirasi masyarakat. Bersama masyarakat kita melayani. Terima kasih, Bang Aziz. Sebagai kita pada hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumadi atas tanggapannya, atas pandangannya, dan juga memang sudah dinyatakan oleh Pak Jumadi selaku anggota legislatif kita dan selaku bahkan di sini ketua fraksi PKS DPRD Sumatera Utara. Jadi bahwa fraksi PKS DPRD Sumatera Utara ini sangat terbuka terhadap masukan dari siapapun, dari berbagai macam stakeholder terkait dengan bidangnya, agar kita bisa menuntaskan masalah sesuai dengan apa pandangan-pandangan para praktisi, para ahli gitu ya, sehingga kita mendapatkan yang terbaik gitu ya, solusi penyelesaiannya. Dan kebetulan saat ini kan juga tema kita tema pendidikan. Nah ini menarik, baik Bang Jufri maupun Bang Yopi, sebetulnya saya tarik garis benang merahnya itu adalah bahwa yang namanya pendidikan itu memang harus berevolusi. Kalau saya bilang bahkan harus berevolusi gitu ya. Kalau misalkan pendidikan konvensional kemarin juga seolah-olah masyarakat atau orang gitu ya, orang tua menyerahkan sistem pendidikan ini langsung kepada sekolah secara utuh. Jadi, udahlah itu tanggung jawab sekolah, bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab gurunya. Kalau anak saya pinter maupun kurang pinter, ya itu tanggung jawab sekolah gitu, bukan tanggung jawab kita. Yang ngajar siapa gitu kan? Kan kayak ada anekdot dulu gitu ya. Kalau pinter ditanya anaknya siapa, kalau misalkan kurang mau, ini gurunya siapa gitu. Kurang lebih kayak gitu kan yang sering terjadi. Sekarang udah sepakat salah corona. Nah, sekarang semangat salah corona. Nah, artinya sahabat-sahabat, rekan-rekan fraksi PKS sekalian, terkait dengan hal ini kan gini, saya cukup menarik juga apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber tadi, bahwa kita coba memandang corona ini atau masa pandemi ini juga sebagai sebuah peluang untuk melakukan perbaikan sistem pendidikan yang ada, yang selama ini dirasa banyak kekurangan gitu ya. Hasil evaluasinya pun juga ini tadi juga disinggung oleh Dr. Usman Jafar, perlu dilakukan kajian yang khusus gitu ya. Kajian yang khusus sebetulnya bagaimana sih sebetulnya efektivitas belajar pada masa seperti ini gitu ya. Artinya jangan sampai dengan asumsi corona selesai pembelajaran kembali seperti dulu, ya itu berarti nggak menangkap peluang gitu ya. Justru saat inilah ada peluang, ada celah untuk kita melakukan perbaikan sistem pendidikan. Nah, ini sebelum kita ke pemirsa yang ada di sini, kita coba dengarkan sekali lagi pandangan kedua narasumber bintang tamu kita yang saat ini bergerak di bidang pendidikan. Saya mulai dari Bang Yopi Rahmat lagi deh, sedikit lagi. Bang, tanggapannya atas tadi, sedikit benang merahnya, mana tahu saya salah kan ya kan? Silakan Bang Yopi. Masih mute kayaknya. Masih mute kayaknya. Oke, saya. Ya, jadi saya ingin melihat dari perspektif yang berbeda ya, melihat pandemi, daring dan tatap muka. Saya melihat misalnya ini bagian dari evaluasi sebenarnya sebelum pandemi dan post pandemi. Di mana sebelum pandemi kita evaluasi hari ini. Misalnya pertama, kalau ada keluhan bahwa siswa itu tidak
belajar. Jadi ada istilahnya generasi absensi. Ya, akhirnya jadi generasi absensi. Jadi dia bangun dari tidur jam 8 masuk tank, kemudian dia isi absensi pakai Google Form atau pakai Google Classroom, kemudian dia selesaikan, matikan, dia tidur lagi atau dia beraktivitas yang lain tadi, membantu orang tuanya dan lain sebagainya. Jadi sehingga tidak ada kemandirian dia untuk belajar. Nah, satu poin sebenarnya yang menjadi bahan evaluasi kita, bahwa pendidikan selama ini, ya ini sebagai bagian dari evaluasi guru dan sekolah juga ini, bahwa selama ini berarti pendidikan tidak kemudian menghantarkan anak-anak kita untuk memiliki kemandirian dalam belajar dan mencari pengetahuan. Nah, kemudian tidak ada juga kemandirian dalam bidang sosial dan berpikir kritis gitu. Sehingga hal inilah yang harus kita perbaiki di masa yang akan datang. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Nah, sehingga tadi saya sampaikan bahwa rebranding sekolah itu penting untuk dilakukan, di samping juga rebranding birokrasi pendidikan. Nah, ini melalui Pak Jumadi. Ya, birokrasi pendidikan kita bermasalah. Kemudian yang kedua, branding sekolah kita juga bermasalah. Nah, ini yang harus kita pelan-pelan sikapi. Dengan saya mungkin memberikan masukan, kalau bisa ada roadmap pendidikan di Sumatera Utara ini. Jadi tidak hanya sekedar asal sekolah, kemudian belajar dan sebagainya, tanpa kemudian ada peta jalan atau peta apa istilahnya? Roadmap ya. Roadmap yang jelas terhadap pendidikan Sumatera Utara. Ini mau dibawa kemana Sumatera Utara ini, pendidikan kita ini. Nah, karena data BPS itu luar biasa parah. Nanti silakan dicek data BPS. Bahwa pendidikan Sumatera Utara itu memang ya relatif menengah lah gitu kan. Kalau dibilang tidak terlalu apa kali ya, itu mungkin ini menjadi satu masalah kita bersama. Nah, jadi pendidikan belum mengajak peserta didik untuk memiliki kemandirian baik pribadi secara untuk belajar, kemudian sosial dan sikap kritis. Makanya saya sering diskusi dengan teman-teman guru, saya sering mengatakan begini, lebih bagus sekolah itu hanya punya 3 ruangan saja. Ya, hanya punya 3 ruangan saja. Yang pertama apa? Yang pertama itu ruang tata usaha secara administratif. Kemudian yang kedua, toilet. Nah, sehingga teman-teman tata usaha atau guru itu kemudian bisa buang air kecil. Dan yang ketiga, tempat ibadah. Apapun ibadahnya ya kan, mau Islam mau lain sebagainya. Jadi hanya 3 tempat ini saja. Nah, materinya hanya 2 saja. Critical thinking, kemudian yang kedua apa? Design thinking. Design thinking. Jadi 2 hal ini yang kemudian diajarkan sehingga anak-anak ini apapun kondisinya, ketika pandemi sebegitu beratnya, dia akan kemudian bisa bertahan. Nah, lagi-lagi tadi kembali ke roadmap pendidikan Sumatera Utara. Nah, saya pribadi siap untuk membantu untuk membuat ini. Mungkin Bang Jufri juga siap untuk itu, begitu. Jadi saya pikir ini yang harus kita sehingga guru-guru juga harus diberikan pengetahuan profesional pembelajaran, kemudian diberikan profesi keberlanjutan. Jadi ada PKB, ada penguatan terhadap guru-guru kita. Nah, dinas pendidikan. Nah, sayangnya memang Kadis pendidikan kita juga ya harus paham juga soal pendidikan. Jangan pula nggak paham pendidikan ya kan, begitu. Saya kembalikan Pak Wasis. Itu mungkin dari saya. Baik. Terima kasih. Tadi 2 hal, design thinking sama satu lagi apa, Bang Yopi? Critical thinking. Hah? Gimana? Critical thinking. Nah, Yep. Oke. 2 hal tadi, design thinking dan critical thinking itu mungkin juga bisa kita tularkan kepada, kalau misalkan kita melihat pendidikan secara utuh kan berarti bisa kita tularkan kepada orang tua juga gitu ya. Sehingga mungkin salah satu solusi juga bahwa memang tadi kalau pendidikan kan bukan hanya domainnya guru saja, tapi seluruh ruang lingkup yang ada dekat dengan peserta didik itu juga harus mengetahui hal itu gitu ya. Oke, saya tadi menarik. Makanya tadi saya di awal sebutkan bahwa sekolah harus ada kolaborasi. Nah, kalau dalam regulasi yang ada itu namanya ada paguyuban kelas.
Nah, selama ini kan tidak pernah digunakan untuk kemudian memperkuat pendidikan di sekolah di sekolah-sekolah yang ada. Nah, ini yang menjadi komite sekolah lah ya, komite sekolah ya biasanya ya. Paguyuban kelas. Jadi dia di kelas-kelas itu ada satu paguyuban yang guyup, di samping ada komite sekolah. Ya, oke. Thank you. Terima kasih Bang Yofi. Masukannya cukup luar biasa. Bang Jufri sekarang nih. Singkat Bang Jufri, kira-kira. Nah, jadi sebagian tadi sudah disampaikan, saya setuju banget tuh, mungkin hampir 80% yang disampaikan Mas Yofi itu kondisi pendidikan kita. Jadi sebenarnya corona ini juga tidak bisa kita jadikan sebagai kambing hitam tentang masalah pendidikan kita. Tidak ada corona ini pun pendidikan kita kan memang bermasalah. Kurikulum kita yang terlalu banyak ya, sehingga orang bilang gini, di Indonesia ini orang banyak tahu tapi tidak tahu banyak. Semua dia tahu, ini sedikit tahu, tapi tidak banyak tahu, tidak mendalam, karena terlalu banyak beban dari kurikulum. Anak SD itu kalau ke sekolah misalnya itu pakai tas, bukunya banyak itu bukunya. Nah, sampai di rumah dia udah kerepotan. Itu kalau sekolahnya normal. Nah, kalau sekarang karena daring tidak keberatan, tapi keberatan di data. Jadi orang tua sekarang di rumah itu pada darting tuh. Ini tugas nih bantu sama orang tua. Itu kalau orang tuanya peduli, kalau tidak itu menjadi masalah. Nah, kemudian kalau masalah-masalah pendidikan ini akan sangat banyak, ya akan sangat banyak ya. Dalam keadaan normal pun banyak. Misalnya masalah pengelolaan sekolah kita, masalah kepala sekolah dan guru-guru itu sangat banyak. Bukan Sumatera Utara saja, mungkin di Indonesia ini kan kurikulum kita mengacu kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi mungkin sama ya, apalagi karakter kita yang belum begitu terbiasa belajar, mungkin belajar kritis pun kita sekarang sudah dihambat ya. Nah, karena apa? Agak susah sekarang kan. Jadi sudah kompleks masalah kita, kemudian datang corona, mudah-mudahan dengan corona ini kita mengevaluasi. Jangan sampai kemudian anak kita pun sekarang bermimpi pun udah nggak bisa lagi. Ya. Bermimpi nggak bisa lagi, ya kan? Karena dia sudah apa? Nah, di dunia yang akan mereka hadapi pun mereka akan kesulitan untuk beradaptasi lagi. Karena semakin lama, semakin diperkecil ruang mereka itu untuk mendapatkan akses yang benar tentang pendidikan. Akses yang benar tentang pendidikan itu kesempatan mereka untuk mengelaborasi diri mereka, untuk mereka mengeksploitasi diri mereka sendiri pun kan tidak diberikan ruang yang cukup. Jadi mudah-mudahan dengan diskusi kita yang singkat ini, saya berharap saja mudah-mudahan ya satu bisa kita buka untuk tatap muka dengan prokes, terutama di daerah yang dikategorikan zona hijau ya. Zona hijau di Sumatera Utara ini banyak sekali zona hijau, supaya anak-anak kita jangan lagi banyak bermain-main. Tetap juga mereka menggunakan Android itu untuk main game, dan orang tua tidak bisa juga melarang. Jadi ini masalah parahnya main gamenya juga sambil ngumpul juga lagi. Belajar daring itu mungkin 1 jam, tapi main gamenya bisa sampai malam gitu. Itu kan masalah juga. Saya rasa tidak banyak yang sampaikan karena mungkin masalah pendidikan kita akan sangat luas kalau dibahas sekarang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat sekalian, rekan-rekan fraksi PKS DPRD Sumut, gitu ya. Jadi tadi yang disampaikan Bang Jufri, ada satu keyword yang menarik. Jangan jadikan pandemi ini sebagai kambing hitam dalam dunia pendidikan. Bagi siapapun, bagi pengelola pendidikan itu sendiri, atau bagi bahkan orang tua juga ya Bang Jufri ya. Jangan menjadikan pandemi ini sebagai kambing hitam. Artinya perlu kita cari solusi bersama terkait dengan permasalahan pendidikan kita kali ini. Ya, sahabat sekalian, mungkin ada ruang bertanya cukup 2 orang saja pada kesempatan kali ini, mengingat waktu juga kita juga mohon maaf nih tadi agak terlambat, namanya baru ya. Mudah-mudahan kami perbaiki di kesempatan berikutnya. Kepada peserta yang hadir di sini, dipersilakan kalau misalkan ada yang mau bertanya, raise hand, nanti akan kami tunjuk dan akan kami persilakan untuk berbicara. Pak Dodi Chandra, ada lagi yang lain? Satu lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Yang dari yang lain nanti akan saya bacakan dari chat nih, juga ada beberapa yang di chat kita gitu ya, menyampaikan masukannya, menyampaikan sarannya atau pertanyaan.
Silakan kepada Pak Dodi Chandra. Satu pertanyaan singkat Pak Dodi Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak-Bapak sekalian. Yang saya hormati Bapak Jumadi, Ketua Fraksi PKS, Pak Jupri dan Pak Yopi. Pertama, saya sangat mengapresiasi ya program PKS Sumut Legislative Corner ini. Apalagi temanya sekarang adalah tema pendidikan. Saya hari-hari saya sebagai praktisi hukum, namun ya saya juga sebagai orang tua yang anaknya 3 orang sedang sekolah. Ya. Kalau dikatakan pilihan aja dulu, apakah masih tetap daring atau tatap muka, saya lebih memilih sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan. Begitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena menurut saya pendidikan ini bukan hanya soal belajar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi bagi saya pendidikan ini merupakan juga bagian dari bagaimana guru memberikan tauladan kepada muridnya, bagaimana anak didik bisa berdisiplin, itu juga menjadi bekalnya setelah tamat sekolah nanti. Berapa banyak orang kadang-kadang pintar di sekolah tapi dia tidak bisa hidup di masyarakat. Karena dia bergaul juga kurang. Jadi sekolah tatap muka itu juga bagian dari proses belajar, selain dari ilmu pengetahuan juga tauladan, disiplin, dan sosialisasi dengan sesamanya. Namun karena persoalan kondisi corona ini, makanya program pendidikan berubah. Namun ini kan sudah berjalan. Sudah hampir 1 tahun proses belajar secara daring ini. Saya pikir ada juga negatifnya. Seperti tadi disampaikan, kapan dia belajar, kapan dia main HP. Kalau dulu kami hanya beri anak itu main handphone hanya hari Sabtu sama hari Minggu. Hari libur ya. Sekarang setiap hari, dan entah kapan dia belajar, entah kapan dia tidak mungkin selamanya kita kontrol. Itu pertama. Jadi saya lebih mendukung proses belajar mengajar secara tatap muka dengan disiplin protokol kesehatan. Karena tidak pun belajar, tetap juga anak-anak bermain di mana-mana, berkumpul di mana-mana. Itu di Medan, apalagi di kabupaten kota yang sangat jauh.
kepedulian juga untuk bisa memberikan solusi, memberikan bantuan-bantuan khususnya pada paket, ya. Tapi sebenarnya ini masalah di perkotaan. Masih banyak juga daerah-daerah yang tidak ada sinyal, tidak ada jaringan-jaringan yang memenuhi standar untuk melakukan daring, dan bahkan juga masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tidak punya HP, dan ini sebenarnya juga problem yang sangat besar sekali. Kita juga sampai miris juga suatu ketika mendengarkan gara-gara paket mereka bekerja hanya untuk beli paket, menjual suatu barang hanya untuk beli HP dan sebagainya. Dan ini sebenarnya sebuah kasus yang terjadi dalam proses pembelajaran daring ini. Ya, mudah-mudahan semua kita rangkum dalam suatu catatan. Insya Allah nanti akan kita lanjutin pada pertemuan-pertemuan pada pendidikan maupun pada Gubernur Sumatera Utara. Dan terima kasih, Bang Asis, barangkali statement kita ya. Mudah-mudahan acara ini kita ke depan bisa kita lakukan kembali, dan kita juga berharap kepada seluruh pemirsa netizen masyarakat untuk diteruskan diskusi, memberikan masukan-masukan kepada praksi PKS depan yang lebih baik, insya Allah. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah sahabat-sahabat sekalian. Tadi ada Bang Feriansah ya yang ingin menyampaikan satu pertanyaan lagi, cuman berhubung waktu kita sangat terbatas, jadi mohon Bang Feriansah atau kawan-kawan yang lain bisa menyampaikan masukannya atau pertanyaannya di secara apa ya, pakai chat saja, pakai chat atau di nanti di kolom komentar ketika delay-nya sudah muncul di sosial media kita. Insya Allah akan kita tampung semuanya, akan kita tampung dan akan kita bahas dengan para staf ahli dan anggota dewan yang terkait untuk dicarikan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang disampaikan. Jadi kurang lebih seperti peserta. Wah, maaf kurang demokratis. Iya, sorry, mohon maaf karena waktunya sudah ini. Ini ada satu kaos nanti akan kita berikan kepada peserta yang akan kita pilih secara acak, gitu ya. PKS Legislatif, PKS Sumut Legislatif Corner, gitu. Yang paling ganteng aja, yang paling ganteng berarti aneh, duluan. Oke. Nanti akan kita acak dan akan kita umumkan di sosial media kita. Jadi kawan-kawan ikuti terus sosial media kita, dan kita tadi seperti disampaikan di awal, kita insya Allah akan mengadakan acara seperti ini selama setiap minggunya, setiap pekannya di hari Rabu dengan tema-tema yang baru lagi, tema-tema yang faktual, tema-tema yang hangat yang menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Jadi bisa bersua langsung dan menyampaikan kepada anggota dewan kita. Nah, untuk Bang Yopi Rahmat, kepada Pak Feriansah tadi katanya pengen menyampaikan beberapa hasil riset. Monggo silakan datang ke fraksi atau via email. Kita sangat menunggu masukan-masukan dari masyarakat, gitu ya. Kalau misalkan dibahas hari ini mungkin tidak sempat waktunya, silakan terbuka lebar bagi seluruh lapisan masyarakat, seluruh stakeholder agar bisa menyampaikan masukannya. Nah, ini ada di bawah ini nih emailnya, chatnya dari dari admin kita, gitu ya. Bisa datang langsung ke kami, ke fraksi PKS Sumut. Insya Allah setiap hari ada yang piket, jadi jangan khawatir tidak ada yang menemui. Insya Allah kita akan ada terus di sini, gitu ya. Baik kawan-kawan sekalian, rekan-rekan, sahabat fraksi PKS Sumut yang berbahagia pada hari ini, alhamdulillah kita sudah menuntaskan diskusi kita kali ini, diskusi singkat yang luar biasa sebetulnya, meskipun singkat sangat berbobot, gitu ya, dengan kehadiran para narasumber tamu kita juga, terus juga narasumber utama kita Pak Jumadi.
kepada Bang Yopi Rahmat kami sampaikan terima kasih. Begitu juga kepada Bang Jufri, kami sampaikan terima kasih. Pak Jumadi, sampaikan terima kasih. Dan seluruh peserta yang hadir pada kesempatan kali ini, kami sampaikan terima kasih dan ribuan mohon maaf dari kami apabila masih banyak kekurangan di sana-sini. Ya mohon maaf, ini karena masih di awal gitu ya. Oh iya, tadi ada yang komentar, jangan oblongan. Sorry, mohon maaf. Karena tadinya saya pakai baju kemeja, jadi karena memang konsepnya ini ada konsep santai, jadi saya harus ganti baju ini sekaligus juga pamernya yang paling ganteng yang dapat katanya. Terima kasih seluruhnya. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.